Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik SMA se-Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu Guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita dalam belajar pada siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam pembelajaran Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat Smart, pada siang hari ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran persiapan UTBK SNBT untuk Skolastik Bahasa Indonesia dengan subtema pengetahuan dan pemahaman umum. Kali ini, adik-adik sahabat Smart akan saya ajak dalam simulasi sintaksis untuk bagian pertama. Sebelumnya, kakak telah menjelaskan materi-materi tentang sintaksis. Ingat ya, sintaksis itu adalah pelajaran atau subbab yang memahami atau mempelajari tentang kalimat. Nah, kali ini kita akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan sintaksis. Ya, seperti itu. Kembali tentunya bersama kakak, bersama saya hari ini, Kak Muhammad Asri. Oke, langsung saja adik-adik sahabat Smart, kita masuk di soal yang pertama. Nah, ini soalnya yang pertama adalah pola kalimat tersebut adalah. Jadi selalu saya berikan informasi bahwa kalian harus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah kalian ke teksnya atau ke wacananya, sehingga kalian bisa mengetahui apa maksud atau keinginan dari soal tersebut. Ya, itu salah satu tips juga untuk menjawab soal yang terkait dengan bahasa Indonesia, adik-adik. Nah, untuk nomor 1 ini pertanyaannya adalah pola kalimat. Nah, ingat kalau pola kalimat berarti kita akan kembali ke fungsi-fungsi dari kalimat tersebut. Ya, oke, kita masuk di sini. Oke, coba lihat di sini polanya apa, ya. Terjadi kecenderungan pergeseran pengeluaran uang, ini sampai di sini, ya. Ini adalah unsur apanya ya adik? Ya, karena ini sudah bentuknya adalah kata kerja, maka ini adalah predikatnya, ya. Tidak ada tanda koma di situ, berarti dia juga bukan keterangan, ya. Nah, di sini di opsinya ya memang juga tidak ada opsi yang meminta pola keterangan terlebih dahulu ya. Di sini hanya ada pola subjek dulu kemudian predikat seperti itu ya. Artinya kalau dengan melihat
fungsi dari awal kalimat tersebut, maka sudah dipastikan jawabannya sudah pasti jelas, ya. Jadi predikatnya ini karena dia bentuknya kata kerja, kemudian para, ya, pembeli ini adalah sebagai subjeknya, ya. Dari, ingat ya, ini adalah sebagai keterangan, ya, keterangan, ya, pasar tradisional ke pasar modern. Ini adalah keterangan. Maka sudah dipastikan adik-adik sahabat smart, jawabannya adalah delta, ya. Jadi polanya predikat dulu, ya, kemudian subjek, lalu diakhiri dengan keterangan, ya, seperti itu. Jadi ingat, ini namanya adalah kalimat inversi, ya. Jadi kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Nah, kalau pada umumnya kalimat itu kan kalimat versi, ya, kalimat di mana kalimatnya susunannya subjek dulu baru predikat, ya, seperti itu. Nah, tapi ada yang disebut dengan kalimat inversi, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Itu sudah Kakak jelaskan di pembahasan materi pada pekan sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah delta. Nah, ini yang nomor pertama, nomor 1. Berikutnya kita ke nomor 2. Nah, adik-adik sahabat smart bisa menjawab. Silakan kalau ada yang mau menjawab, tulis di kolom komentar. Kalau ada nanti saya lihat jawabannya apa, ya, seperti itu. Nah, nomor 2 pertanyaannya adalah frasa. Ingat, frasa juga adalah bagian dari sintaksis, ya. Jadi kalau kita lihat dari susunan kebahasaan, mulai dari huruf, kemudian kata, kemudian frasa, klausa, kalimat, dan paragraf, ya. Maka untuk susunan frasa, klausa, kalimat itu kan yang membahasnya adalah dalam ruang lingkup sintaksis, ya, seperti itu. Nah, jadi ini bagiannya juga. Dan frasa juga senantiasa menjadi pertanyaan di soal SNBT, ya, di soal UTBK. Nah, kita lihat di sini. Frasa yang sepola dengan frasa tidak berbakat adalah, ya. Oke, kita lihat, ya. Di sini frasa, ya, sepola dengan tidak berbakat, ya. Nah, untuk frasa, ya, adik-adik, pertanyaannya itu terkait 3 hal biasanya, ya. Ini saya hadirkan adalah yang sepola. Jadi sepola. Nanti ada yang semakna dan ada yang sebentuk, ya. Jadi saya ulangi, bisa nanti sepola, semakna, dan sebentuk, ya. Untuk saat ini yang nomor 2 kita lihat yang sepola. Sepola. Nah, untuk sepola, adik-adik sahabat smart itu bisa menjawabnya dengan cara melihat inti frasanya, ya, inti frasa, ya. Jadi ada yang berpola diterangkan menerangkan atau berpola DM, ya. Ada yang berpola MD, menerangkan diterangkan, ya, gitu. Di mana inti itu akan menduduki fungsi D. D itu maksudnya diterangkan, ya. Kemudian, ya, atribut atau pewatas, ya, itu adalah M atau disebut dengan menerangkan, ya, gitu. Jadi inti itu D, diterangkan, pewatas atau atribut itu adalah menerangkan. Jadi ada yang berpola DM, ada yang berpola MD. Sekarang kita lihat di frasa yang dipertanyakan. Yang dia minta adalah tidak berbakat.
tidak berbakat, kalau kita lihat di sini, adik-adik, tidak ini sebagai inti atau bukan? Atau saya bertanya nih, tidak berbakat itu intinya yang mana kira-kira? Ya. Nah, untuk bisa mengetahui yang mana inti dan yang mana pewatas, kalian juga bisa gunakan dalam kalimat. Ya, contoh saya buat adalah ia tidak berbakat dalam hal seni. Ya, ini contoh ya. Ia tidak berbakat dalam hal seni. Nah, uji coba saja kedua kata tersebut ya, supaya bisa mengetahui yang mana inti, yang mana bukan ya. Coba kita coba dulu bagian tidak ya. Ia tidak dalam hal seni. Ada tidak maknanya? Tidak ada ya. Nah, berarti kita coba lagi yang kata kedua, berbakat. Ia berbakat dalam hal seni. Ada maknanya kan? Ya, ia berbakat. Nah, berarti ada maknanya. Nah, berarti otomatis adik-adik ya, yang inti adalah berbakat, yaitu D, ya, diterangkan, tidaknya ini adalah menerangkan. Berarti polanya adalah MD, menerangkan, diterangkan. Ya, MD, menerangkan, diterangkan. Ya sudah, karena kita sudah tahu polanya adalah pola MD, maka langsung saja kita uji coba di opsi atau di pilihan tersebut. Apakah hujan tropis? Yang mau menjawab silakan, boleh ya. Luas lahan, penulis naskah, ya, bisa berbahaya, atau proses degradasi. Ada yang mau menjawab? Ya, polanya menerangkan, diterangkan. Ya, tidak berbakat. Nah, oke, mungkin masih malu-malu, enggak apa-apa. Ya, langsung saja kita bedah ya, kita jawab, kita bahas nomor 2 ini. Hujan tropis, hujan tropis, ya. Hujan tropis, ya, ini sudah bisa kita lihat. Pasti yang menjadi poin penting atau poin inti itu adalah hujan. Ya, berarti hujan ini diterangkan, ya, tropisnya yang menerangkan. Berarti polanya adalah DM. Ya, diterangkan, menerangkan. Luas lahan, luas lahan. Itu juga ya, luas ini menduduki unsur diterangkan, lahannya adalah menerangkan. Nah, kemudian penulis, tinggal 3 ya. Penulis naskah, ya. Penulis naskah juga sudah dipastikan penulis itu adalah intinya diterangkan, naskahnya adalah menerangkan. Ya, tinggal 2 nih. Bisa berbahaya atau proses degradasi. Ya, kalau kita lihat di delta, adik-adik, sahabat smart, bisa berbahaya. Ya, tidak berbakat. Nah, ini juga ada awalan ber, ya. Ini juga ada awalan ber, ya. Dan, nah itu hanya kata bantu juga. Nah, jadi bisa ini adalah menerangkan, ya. Berbahaya ini adalah diterangkan. Ya. Jadi, adik-adik, jawabannya adalah delta, ya. Sedangkan proses degradasi, proses ini ya adalah diterangkan, degradasinya adalah unsur menerangkan. Jadi polanya DM. Nah, itu dia adik-adik sahabat smart. Jadi untuk sepola, maka kalian harus melihat unsur inti dari frasa tersebut. Ya, yang mana yang diterangkan dan yang mana yang unsur menerangkan. Seperti itu. Jawabannya delta. Baik, ini soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Nah, nomor 3 masih tentang frasa, ya. Tapi sekarang nomor 3 adalah frasa semakna.
ya. Semakna, berarti ini satu makna, kan begitu ya. Kalau tadi sepola, berarti kan satu pola, kan begitu istilahnya. Semakna dengan frasa insiden sepadan. Ya, artinya punya makna yang sama dengan insiden sepadan. Ada A, keterikatan tempat. Ada B, opsi B, segelintir orang. C, kejadian serupa. D, mengalami penurunan. Atau E, proses degradasi. Ya, oke, kita lihat. Kalau maknanya insiden sepadan, ya, kita lihat makna insiden ini berarti ya, apakah ada di kata keterikatan? Tidak. Ya, apakah ada di segelintir? Tidak. Ya, insiden ya. Apakah ada di kejadian? Insiden. Kejadian. Maknanya sama ya? Oke, berarti cocok ya. Kemudian mengalami ya, apakah sama? Tidak ya. Proses ya, apakah sama? Tidak. Ya, berarti kalau sudah dipastikan karena sudah hanya satu yang sama semakna, berarti sudah bisa dipastikan jawabannya adalah Charlie ya. Jadi sepadan itu sama dengan serupa. Ini sepadan ya, sama dengan serupa. Nah, seperti itu cara menjawabnya adik-adik sahabat smart ya, untuk semakna. Satu makna dengan frasa tersebut. Oke, baik. Semoga dengan penjelasan ini adik-adik bisa memahami ya soal pertanyaan tentang frasa. Oke, satu lagi tentang frasa. Karena ada 3 tadi ya. Sepola, semakna, satu lagi adalah sebentuk. Kita lihat. Ya, ini dia. Nah, ya. Frasa yang sebentuk dengan frasa segenap rakyat adalah, ya ini sebentuk ya. Kalau sebentuk berarti sama bentuknya, kan begitu. Ya. Dengan segenap rakyat. Nah, kita lihat apakah semua dimensi, hanya sedikit, kesejahteraan manusia, hari ini, atau hutan Amazon. Nah, untuk sebentuk, adik-adik sahabat smart, itu ya. Jadi, sebentuk. Ya. Nah, berarti sama bentuknya. Maka kalian bisa menjawabnya dengan melihat jenis katanya. Jenis kata. Ya, jenis kata. Di mana jenis kata ya tentunya ada yang kata benda ya, ada yang dibentuk dari kata kerja, ada yang dibentuk dari kata sifat ya. Kemudian ada juga tentunya kata bilangan ya. Dan yang terakhir ada yang dibentuk dari kata keterangan. Ya, jadi lihat saja jenis katanya. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, atau kata keterangan. Itu kalau sebentuk. Nah, sekarang kita lihat. Segenap rakyat. Ya, pasti sudah bisa menganalisisnya adik-adik. Kalau segenap ini kan berarti terkait dengan satuan ya. Berarti kalau satuan berarti kan itu terkait dengan apa? Bilangan ya. Berarti segenap ini adalah kata bilangan ya. Rakyat kata apa? Rakyat adalah kata benda. Ya, rakyat adalah kata benda. Berarti kita harus cari opsi yang bentukan frasanya juga sama dengan kata, segenap rakyat ya. Sebentuk dengan itu, yaitu kata bilangan dan kata benda. Kita lihat tadi opsinya. Semua dimensi hanya sedikit,
kesejahteraan manusia, hari ini hutan Amazon. Ya, kita tentunya langsung bisa memberikan jenis katanya ya, pasti untuk bisa mengetahui jawabannya pasti. Ya, dan jawabannya kalian pasti sudah tahu juga. Kalau saya sudah tadi kata bilangan kata benda, pasti pasti kalian mengarah ke opsi A. Ya, kenapa? Karena kan semua di sini ya itu adalah pasti terkait dengan segenap semua, berarti adalah pasti kata bilangan, ya. Kata bilangan. Jadi kata bilangan itu tidak mesti yang bilangan tentu, ada juga bilangan yang tidak tentu ya. Seluruh, sebagian, segenap, semua, itu kan kata bilangan tidak tentu, ya. Nah, dimensi ini adalah tentunya kata benda. Berarti sudah bisa dipastikan jawabannya adalah alfa. Ya. Untuk hanya sedikit, ini adalah kata keterangan, itu hanya sedikit, ini adalah kata sifat. Ya. Kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia ini adalah kata benda, manusia adalah kata benda. Ya. Hari adalah kata benda, ini adalah kata keterangan. Hutan kata benda, Amazon juga kata benda. Ya, jadi jelas jawabannya adalah A. Nah, saya rangkum untuk frasa. Ingat tadi pertanyaannya bisa tentang sebentuk yang pertama. Ya, jadi melihat apanya kalau sebentuk adik-adik? Melihat dari jenis kata. Ya. Yang kedua adalah bisa pertanyaannya sepola, ya, sepola, maka kalian langsung bisa melihat apanya? Inti, ya, inti dari frasa tersebut, ya, inti frasa. Berarti intinya adalah, ingat, ada yang berpola diterangkan menerangkan, ada yang berpola menerangkan diterangkan. MD. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi pola, ya. Tadi terlupakan, yaitu pola sederajat, diterangkan, diterangkan. Jadi intinya dua-duanya adalah inti. Ya, seperti untuk kata-kata yang bersifat sinonim antonim, siang malam, ayah ibu, itu pasti polanya adalah sederajat, diterangkan, diterangkan. Ya, nah, itu intinya ya. Jadi DM, MD, DD. Nah, satu lagi tadi adalah yang apa? Yang ketiga bisa juga nanti muncul pertanyaan tentang semakna. Ya, kalau semakna maka pastinya langsung saja kita lihat arti dari kata tersebut. Arti kata tersebut. Ya, dari arti kata. Nah, ini jadi rangkuman ya dari 3 pertanyaan yang bisa dipertanyakan dalam hal frasa. Frasa sebentuk, frasa sepola, dan frasa semakna. Ya, seperti itu adik-adik sahabat smart. Nah, silakan adik-adik sahabat smart bisa bertanya. Kalau ada yang mau interaktif, silakan dinyalakan mikrofonnya, ya, raise hand, kemudian nanti operator akan membuat kita bisa berinteraksi. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, nah itu dia. Jadi jawabannya udah jelas tadi. Jawabannya adalah A. Baik, nah semoga ini bisa kalian catat di catatan kecilnya ya, catatan untuk buku skolastiknya, bahwa kalau frasa ada 3 tadi. Sebentuk, saya ulangi lagi, sepola, dan yang ketiga semakna. Baik, ini dia adik-adik. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ya. Oke, wah, langsung diberikan soal bacaan. Nah, ini dia.
Bacaan ini akan nanti terkait untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 7. Ya. Baja adalah satu di antara bahan terpenting di dunia. Ia menjadi bagian integral mulai dari mobil yang kita kendarai, bangunan yang kita huni, bla bla bla, infrastruktur yang memungkinkan kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sayangnya, baja juga bertanggung jawab atas 7% emisi gas rumah kaca global. Pada tahun 2021, 45 negara membuat komitmen untuk mengejar baja beremisi mendekati nol dalam dekade berikutnya. Studi baru yang berfokus pada industri baja Jepang yang telah diterbitkan di jurnal Nature Sustainable pada 5 Januari 2023 yang bertajuk Limited Quantity of Steel Supply in a Zero Emission Future. Dalam studi ini ditunjukkan bahwa jika kita benar-benar berkomitmen untuk mencapai emisi nol, maka kita harus bersiap menghadapi skenario jumlah baja yang dapat kita produksi lebih rendah. Ya. Kemudian lanjutannya ada 9 kalimat ya. Jepang telah menetapkan target pengurangan emisi dari baja sebesar 46% pada tahun 2030 dan nol emisi pada tahun 2050. Menetapkan target ya itu. Sejauh ini, peta jalan untuk mencapai hal ini sangat bergantung pada inovasi teknologi di masa depan. Harapan terbentang untuk pengembangan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS dan teknologi berbasis hidrogen. Nah, teks ini ada 9 kalimat ya. Kita lihat apa saja yang terkait dengan teks tersebut ya. Kita lihat untuk soal berikutnya. Pada soal nomor 5. Ya, ini saya tulis kembali soalnya karena supaya kalian tidak langsung melihat lagi ke teksnya, ya. Bentuk pasif yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, saya tulis soalnya, ya. Kalimatnya maksud saya, adik-adik. Jadi dia pertanyaan adalah bentuk pasif. Jadi tentunya kalimat yang dipersoalkan ini adalah kalimat aktif, ya. Ingin diubah menjadi bentuk pasif. Ya, atau kalimat pasif. Pada tahun 2021, 45 negara membuat. Nah, berarti kan ini ya, ini adalah keterangannya. Kemudian 45 negara sebagai subjeknya membuat, berarti kan predikat, komitmen, objek. Ya, untuk itu sampai habis berarti keterangannya. Nah, ingat penjelasan kakak pekan sebelumnya, perubahan kalimat aktif menjadi pasif itu adalah dengan cara merubah posisi objek ke depan, ke awal kalimat, kemudian predikatnya berubah yang berawalan me menjadi berawalan di, ya, gitu. Berawalan di. Jadi kalau me pasti predikatnya setelah diubah menjadi bentuk pasif itu berawalan di, ya. Nah, berarti kita langsung bisa melihat di sini adik-adik sahabat smart untuk opsi jawabannya A, B, C, D, E. Nah, kalau ini ada yang mau menjawab dulu sebelumnya? Saya berikan beberapa detik. Ada kira-kira yang mau menjawab perubahan bentuk aktif menjadi pasif? Ya, ini dia. Nah, apakah A, pada tahun 2021, 45 negara terbuat komitmen untuk mengejar dan seterusnya? Ataukah B, pada tahun 2021, 45 negara dibuat komitmen untuk mengejar baja? Ya? Ataukah C, pada tahun 2021 komitmen untuk mengejar baja beremisi mendekati nol dalam dekade berikutnya buat oleh 45 negara? Ataukah D, pada tahun 2021 komitmen untuk mengejar baja beremisi mendekati nol dalam dekade berikutnya dibuat oleh 45 negara? Ataukah E, pada tahun 2021 komitmen untuk mengejar baja beremisi mendekati nol dalam dekade berikutnya terbuat oleh 45 negara? Oke, langsung saja kita jawab sama-sama ya. Semuanya bentukannya adalah keterangan tetap di awal kalimat.
Ingat, keterangan itu bentukannya mana suka. Bisa di awal, bisa di akhir. Itu nggak jadi masalah. Saya lihat di A, keterangannya dia simpan di awal. Begitu juga dengan B. Begitu juga dengan C. Begitu juga dengan D. Dan begitu pula dengan E. Ya. Nah, yang kita lihat berarti tadi perubahan SPO-nya ini. Ya. Berarti apa yang harus didahulukan? Kalau kita ubah menjadi dia bentuk pasif adalah komitmen. Karena dia berarti dia harus ke depan, komitmen. Untuk opsi A, tetap 45 negara di awal, susunannya tetap seperti sama dengan bentukan aktifnya. Berarti udah pasti salah. Ya. Kemudian B, 45 negara juga masih dia posisikan sama dengan bentukan sebelumnya. Berarti salah. Ya. Kemudian C, ya, komitmen. Oke, dia sudah memposisikan objek di bentukannya diubah ke depan. Komitmen, ya. Oke, untuk mengejar baja beremisi mendekati 0 dalam dekade berikutnya, berarti kemudian itu tadi adalah O-nya, ya, objeknya di depan di sini. Kemudian buat, ini berarti predikat. Nah, tadi kan predikatnya membuat. Harusnya kan me-nya menjadi apa? Dibuat. Nah, ini hilang. Berarti hilang awalannya. Dan tidak juga berawalan di. Berarti salah. Ya, berarti salah. Kemudian delta, tinggal 2 jawaban adik-adik. Delta atau E. Delta, komitmen tetap di awal, sama, ya. Dia bentukan awal, berarti O. Untuk mengejar baja beremisi mendekati 0 dalam dekade berikutnya, nah, dibuat. Nah, ya, ini predikatnya, dia bentukannya juga sudah bentukan di. Oleh 45 negara, posisi subjeknya disimpan di belakang. Ya, ini tadi. Berarti jawabannya adalah sudah jelas. Jawabannya adalah delta. Nah, itu ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Kita harus mengetahui apa kesalahan di tiap opsi. Sehingga kalian bisa dengan yakin menjawab, oh ini pasti jawabannya. Seperti itu. Ya. Sedangkan E, kesalahannya adalah ada di ini ya, terbuat. Ya, terbuat. Ini kan predikat. Ini O-nya tidak ya, tapi berawalan di. Seperti itu. Ya. Semoga jelas ya adik-adik sahabat smart penjelasan dari kakak untuk menjawab pertanyaan perubahan bentuk aktif menjadi kalimat pasif. Ya, seperti itu. Karena ini juga akan menghiasi soal dalam mengerjakan soal UTBK SNBT. Ya. Baik. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Ya. Nah, ya. 6. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada, jadi kalimat yang tidak efektif. Kemarin juga pekan sebelumnya saya juga menjelaskan apa ciri-ciri sebuah kalimat menjadi tidak efektif. Ya. Nah, sebagai pengingat kembali untuk adik-adik, ya, saya kasih tipsnya. Ya. Jadi tipsnya adalah, ingat korelasi kata ini ya. Siapa hemat bawa logis. Nah, ini sebenarnya adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Saya buat tipsnya, korelasinya, agar kalian bisa mengingatnya. Ya, ingatnya. Minggu depan, bulan depan, dan nanti pada saat UTBK di sekitaran bulan April atau Mei ya, tahun depan. Supaya bisa ingat lagi. Siapa hemat bawa logis. Siapa hemat? Siapa ini adalah kalimat efektif harus punya ya, subjek ya, dan predikat. Jadi harus punya itu ya. Ini yang pertama. Harus punya subjek dan predikat.
Yang kedua, ya, he. Ini he adalah hemat. Hemat dalam penggunaan kata. Jadi hemat kata artinya tidak mubazir dalam penggunaan kata. Ya. Yang ketiga adalah ba. Ba ini artinya baku. Ya, menggunakan kosakata yang baku sesuai tentunya dengan penulisan KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat adalah EB. EB ini artinya ejaan bahasa Indonesia. Ya, artinya penulisannya harus sesuai dengan ejaan. Baik penulisan tanda baca pasti ya, atau penulisan huruf. Ya, itu pasti terkait dengan ejaan. Dan yang terakhir adalah logis, ya. Jadi logis. Logis itu artinya ya berterima dengan akal, ya. Jadi inilah 5 ciri-ciri dari kalimat efektif, adik-adik. Kalian bisa mengingatnya dengan jembatan untuk pengingatnya, ya, korelasi singkatannya yaitu siapa hemat, bawa EB logis. Nah, dan yang sering sekali pembuat soal tekankan atau hilangkan sehingga dia menjadi tidak efektif itu ada di sini, adik-adik. Ketidakhadiran subjek atau ketidakhadiran predikat dalam kalimat tersebut. Itu sering sekali menjadi clue, ya, untuk kalimat yang tidak efektif. Kalau subjek predikatnya sudah lengkap, ternyata sudah ada, barulah mungkin dia ada yang ketidakhematan, ya, atau mungkin ada menggunakan kata yang tidak baku, ya, atau mungkin ejaan tanda bacanya tidak sesuai, atau ketidaklogisan pada kalimat tersebut. Nah itu, jadi seperti itu. Maka kita lihat apakah kalimat 1, 3, 5, 7, 8 yang tidak efektif. Kita lihat dulu kalimat 1. Ya, kalimat 1 itu, ya, adik-adik, ya, ini dia, baja. Jadi, baja adalah, sudah pasti, baja ini subjek, adalah predikat. Berarti sudah ada, ya, subjek predikatnya. Satu di antara bahan terpenting di dunia. Baik, 1, ya, kita lihat. 1, berarti 1 ini efektif, ya. Sekarang kita lihat kalimat 3. Ya, kalimat 3, sayangnya, ya, ini keterangan berarti baja juga bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca global. Berarti ini baja juga adalah subjek, bertanggung jawab adalah predikat. Nah, berarti juga punya unsur subjek dan predikat. Ya. Kalau kita lihat juga dari ejaan, kemudian dari hemat, kosakata, 1 dan 3 itu sudah benar, sudah sesuai, ya. Berarti 1 dan 3 itu masuk dalam kalimat efektif. Kita lihat kalimat 5, adik-adik. Ya, kalimat 5, studi baru yang berfokus pada industri baja Jepang yang telah diterbitkan di jurnal. Ya, saya nggak usah baca sampai habis. Ini sudah kelihatan pastinya. Studi baru ini bisa menjadi subjek. Tapi kalau kita ingin membuat dia menjadi predikat berfokus, yangnya ini harus hilang, gitu. Ya, sedangkan di kalimat 5 ada kata yang. Kalau ada kata yang, berarti ini kan perluasan. Ya, ingat yang itu adalah konjungsi perluasan atau penerangan. Ya. Berarti kalau begitu ini masih lanjutan dari subjek, adik-adik. Ya, ini masih terusan. Ya, berfokus. Ada lagi pada industri baja Jepang, ada lagi yang telah diterbitkan di sudah bentuk keterangan sampai habis. Nah, pertanyaannya mana predikatnya? Ya, mana predikatnya? Subjeknya ada, tapi dia tidak memiliki predikat. Itu yang tadi saya katakan. Kenapa? Karena dia dikaburkan, dihilangkan dengan adanya perluasan kata yang di situ. Nah, artinya untuk menjadikan dia efektif, ininya harus dihilangkan sebenarnya. Nah, jadi kalimatnya studi baru berfokus pada industri.
ya, gitu. Berfokus pada industri baja Jepang, ya, yang telah diterbitkan. Ini juga ada lagi penjelasan, ya. Atau kalau mau ininya diperluas, yang berfokus, yang kedua ini harus dihilangkan. Jadinya telah diterbitkannya menjadi predikat, bisa, ya. Jadi studi baru yang berfokus pada industri baja Jepang langsung telah diterbitkan di jurnal, seperti itu. Jadi yangnya ini yang harus dihilangkan. Ininya berarti tidak perlu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sehingga predikatnya jelas. Tapi kalau ada kata yang di depannya, maka unsur predikatnya menjadi hilang. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah opsi C, yaitu kalimat 5, adik-adik. Ya, berarti otomatis kalimat 7 dan 8. 7, Jepang telah menetapkan, ya. Jepangnya subjek, telah menetapkan predikat. Aman, ya, berarti efektif. Kemudian 8, sejauh ini bentuk keterangan, peta jalan, ya. Untuk mencapai hal ini, subjek sangat bergantung predikat. Berarti juga aman unsurnya. Subjek predikatnya jelas. Ya. Jadi sudah pasti jawabannya adalah C, kalimat 5. Nah, perlahan tapi pasti. Ya, jadi penjelasan saya setiap pekan adik-adik semoga kalian bisa menerimanya dengan baik sehingga tadi ya, informasi-informasi yang saya sampaikan, baik itu dalam bentuk tips, ya, itu kalian bisa simak. Pada saat pengerjaan soal, kalian bisa menjawabnya. Semoga, ya. Jadi jawabannya adalah kalimat 5. Baik. Kita ke soal berikutnya. Ya. Yaitu soal nomor 7. Ya. Pertanyaannya adalah konjungsi yang tepat melengkapi kalimat 2. Jadi tadi memang ada yang kosong ya. Kalimat 2. Apakah diisi dan, atau, serta, hingga, maupun. Ya. Kita lihat diisi dengan konjungsi apa. Ya. Nah, ini kan yang hilang tadi. Ya, ini yang hilang. Nah, di sini kita bisa langsung melihat kira-kira konjungsinya apa yang cocok di sini. Ya, baja adalah satu di antara bahan terpenting di dunia. Ia menjadi bagian integral. Mulai. Nah, di sini ada kata bantu sebenarnya. Ada kata mulai. Ya, mulai dari mobil yang kita kendarai, bangunan yang kita huni. Nah, apa kira-kira lanjutannya? Masih ingat pembahasan saya tentang konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang berpasangan. Ya, kalau ada kata mulai, pasti pasangannya adalah hingga. Ya, pasti pasangannya adalah hingga. Ya, mulai hingga. Seperti itu. Ingat ya, TV Bumela, ingat tipsnya yang pekan lalu kan saya jelaskan, TV Bumela bau mangga. Tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan, ya, baik pasangannya maupun kemudian mangga mulai pasangannya hingga. Nah, berarti jawabannya mulai dari mobil yang kita kendarai, bangunan yang kita huni, hingga infrastruktur yang memungkinkan. Ya, maka jawabannya adalah ya, ini bukan penjumlahan, ya, bukan pemilihan, ini juga penjumlahan, ya. Nah, jadi jawabannya adalah delta hingga. Kalau maupun ini harusnya berpasangan dengan baik, ya. Baik pasangannya adalah maupun. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, itu dia adik-adik sahabat smart. Semoga masih mengingatkan kembali kalian tentang konjungsi atau kata penghubung korelasi, korelatif. Ya, seperti itu. Baik, kita ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 8. Ini akan menjadi soal terakhir dari saya, ya. Untuk bagian yang pertama ya, sintaksis bagian pertama dalam sub bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Ya. Pertanyaannya adalah inti kalimat,
Ya, inti kalimat. Nah, kalau kita bicara inti kalimat, pekan lalu saya sudah membahas, ingat ya, maka kita mencari subjek dan mencari predikat. Inti subjek dan cari inti predikat. Itu dia kan, buang keterangannya ya. Nah, kita lihat teksnya. Jika gajah sudah punah, koma, berarti kan keterangan ini. Ya, itu keterangan. Ya, keterangan tidak diambil dalam mencari inti kalimat. Berarti otomatis alfa udah salah ya, karena ada kata gajah di sini. Ya, pasti salah. Hutan hujan Afrika Tengah dan Barat. Berarti sampai pada itu. Oh, sampai koma. Ya, ini adalah subjeknya. Ya. Kemudian ada perluasan. Nah, perluasan subjek yang merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia. Ini adalah perluasan. Predikatnya adalah akan kehilangan. Jadi ini predikatnya. Ya. Apalagi diperjelas oleh tanda koma di sini, tanda koma di sini adik-adik. Nah, berarti kan jelas itu adalah keterangan tambahan dalam kalimat. Atau biasa juga kita sebut dengan aposisi. Ya. Nah, berarti sudah ketahuan ya, yang mana subjeknya, mana predikatnya. Hutan, hujan, selebihnya tidak usah dihiraukan. Karena kita sudah menemukan unsur subjek dan predikat. Subjeknya hutan, hujan Afrika Tengah dan Barat. Predikatnya adalah akan kehilangan. Berarti kemana jawabannya adik-adik? Ya. Nah, subjeknya, inti subjeknya adalah pasti hutan. Ya. Hutan, oke, hutan, kehilangan, berarti salah. Ya, ini juga tadi salah. Oke, mana predikatnya? Predikatnya adalah kehilangan. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya, hutan, kehilangan. Nah, seperti itu dalam mencari inti kalimat. Baik itu inti kalimat ataupun kalimat inti, adik-adik. Ya. Jadi cari saja inti subjeknya, cari inti predikatnya. Seperti itu. Nah, baik adik-adik sahabat Smart, pada perjumpaan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan tentunya bisa kalian terima dengan baik, ya. Bisa bermanfaat juga pastinya nantinya. Dan saya berharap tadi tips yang saya sampaikan kalian bisa catat di catatan-catatan kalian. Sehingga pada saat soal itu hadir kembali dengan model yang sama, kalian langsung bisa menjawabnya dengan benar. Itu harapan saya adik-adik. Ya, untuk itu saya ucapkan pada kesempatan kali ini terima kasih untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan saya terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru pendamping yang tetap setia menemani putra-putri kita belajar pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.